Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Jatuh Maji. Kali ini saya akan bahas mengenai distribusi peluang, secara khusus adalah distribusi normal. Sebelum saya bahas lebih lanjut, perlu kita ingat mengenai peluang dulu. Pertama, apa itu yang disebut sebagai kejadian? Jadi kejadian itu adalah kemunculan suatu nilai dari variabel atau suatu simbol. Misalnya kalau kita lempar dadu, kemunculan simbol angka 1, atau kalau dalam koin simbol kepala, itu adalah kejadian. Nah, kejadian ini bisa merupakan luaran suatu nilai numerik atau simbol ya. Kalau misalnya luaran suatu suhu gitu berarti dia numerik. Numerik itu yang memiliki urutan bilangan. Nah, kemudian apa itu variabel acak? Variabel acak adalah suatu variabel dari kemungkinan luaran kejadian atau nilai dari suatu eksperimen. Jadi misalnya kalau suhu, nah variabel acaknya adalah suhu. Disebut variabel acak karena kemungkinan keluarnya nilai tersebut itu tidak pasti. Jadi hanya memiliki peluang berapa gitu. Kemudian apa itu distribusi peluang? Distribusi peluang adalah berapa peluang dari masing-masing kemungkinan keluaran kejadian itu kalau diurutkan nanti akan menjadi distribusi peluang. Misalnya kalau dalam lempar dadu, masing-masing simbol 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu peluangnya berapa? Itu adalah distribusi peluang. Nah, kemudian distribusi peluang bisa berupa distribusi peluang diskrit untuk suatu kejadian yang dia itu diskrit, luarnya itu diskrit. Misalnya kalau tadi kemungkinan luaran bilangan bulat atau simbol, bisa juga continue. Misalnya kalau suhu itu sesungguhnya kan suatu yang variabelnya itu real. Nah, kemudian secara umum biasanya variabel acak X ini dia itu termasuk himpunan bilangan real meskipun bisa kita spesifikkan untuk bilangan bulat, tapi secara umum adalah bilangan real. Misalnya suhu itu ya real. Nah, secara formal peluang munculnya suatu nilai A dari variabel acak X itu kita tulis sebagai Px sama dengan A. Misalnya kalau kita bicara suhu, kita bisa ganti X-nya menjadi T, misalnya T. Peluang muncul suhu ruangan 25 derajat Celcius. Nah, ini adalah A. Maka ini kita bisa tulis P X sama dengan A, atau P X sama dengan 25 derajat Celcius. Berapa peluang munculnya suhu 25 pada siang hari misalnya. Nah, kita juga bisa cek peluang keluaran interval. Misalnya kalau dalam suhu itu, kalau suhunya itu bilangan real dan kita punya sensor yang sangat presisi, rendah kemungkinannya atau peluang munculnya suhu pas sama dengan 25 misalnya. Yang kemungkinan muncul adalah suhu itu di antara misalnya 24 sampai 25, itu lebih realistis karena suhu itu bilangan real. Nah, ini adalah interval. Secara formal kita bisa tulis P peluang X anggota suatu interval I. Atau kalau intervalnya kita definisikan, dia di antara batas nilai A dan B, seperti suhu tadi. Nah, kita bisa juga tulis seperti ini. Misalnya kita mau cek peluang bahwa suhu itu di antara 24 sampai 26. Nah, berikutnya, misalnya kita lihat di sini. Ini adalah contoh distribusi, ini contoh adalah kumpulan data suhu. Ada 25 data, katakanlah, anggap saja data diambil pada siang hari. Nah, ini masing-masing katakanlah 25, 26, dan seterusnya derajat Celcius. Nah, kalau kita urutkan akan menjadi seperti ini. Nah, ini yang mau saya tunjukkan adalah kalau ini kita hitung, katakanlah dalam 25 hari,
20 itu muncul 2 kali, 22 itu 2 kali, dan seterusnya. Kita bisa kumpulkan dalam bentuk tabel. Nah, ini adalah frekuensinya. Nah, peluang ini bisa kita hitung dari data yang sudah kita koleksi. Nah, di sini ada nilai suhu dari 20 sampai 31 dengan masing-masing distribusi keluarannya. Banyak sering munculnya. Jadi 20 itu muncul 2 kali, 21 tidak pernah muncul, dan seterusnya. Kita bisa cek secara relatif, ini totalnya adalah 25, kalau kita relatifkan, nah akan muncul frekuensi relatif. 20 itu muncul 0,07 kali, atau 7%. Nah, ini kita bisa, kalau ini data ini sebagai dasar menghitung peluang, ini bisa kita anggap sebagai peluang dari koleksi data yang kita miliki. Oh, kita bisa anggap ini sebagai data awal, maka suhu 20 itu muncul, kemungkinannya adalah, peluangnya adalah 7%, dan seterusnya. Nah, kalau kita tunjukkan dalam bentuk histogram, frekuensi ini kan kelihatan seperti ini. 2, 0, 2, dan seterusnya. 26 muncul paling sering, yaitu 7 kali, dan seterusnya. 31 muncul 1 kali. Nah, kalau kita plot frekuensi relatifnya, akan seperti ini. 0 paling banyak adalah 26, dia 23% atau 0,23 peluangnya. Ini adalah distribusi peluang. Peluangnya terdistribusi untuk setiap nilai variabel suhu. 20, 21, 22. Nah, tentu saja kita anggap 20 ini akan mewakili, katakanlah 20 itu sebenarnya mewakili 19,5 sampai 20,5, katakanlah seperti ini. 21 juga, ini kan efek pembulatan seperti itu. Jadi sebenarnya dia mewakili. Kalau ini kita jumlah, misalnya di sini, ini 20, 21, dan 20 itu totalnya 2. 20, 21, 22, dia totalnya 4. Nih. 21, 20, 21, 22, 23, dia totalnya 6, dan seterusnya. Nah, kalau kumpulan-kumpulan ini kita tulis di tabel, ini akan menjadi kumulasi. Nah, kita bisa tampilkan dalam bentuk kumulatif, dalam bentuk histogram juga. Jadi kalau 20 saja itu ada 2, 21, dan sebelumnya itu adalah totalnya 2, karena 21 nggak ada. 31, dia totalnya dari sebelum 31 sampai 31, totalnya 30. Nah, ini sudah keseluruhan. Nah, ini juga kita bisa cek secara relatif. Kumulatif relatif. Nah, ini di akhir 31 itu sudah 30 itu dia sudah menghasilkan kumulatif relatifnya itu 100% atau 1. Nah, ini adalah berarti 31 itu adalah data yang terakhir. Ini histogram distribusi peluang yang kumulatifnya. Ini penting untuk melihat seberapa cepat sebenarnya penambahannya. Ini bisa kita lihat, oh, di awalnya landai, kemudian di 24, 25, 26 dia penambahannya cepat, 28, 29, 30 dia landai, artinya penambahannya sedikit. Secara formal, grafik yang distribusi peluang tadi kita bisa nyatakan sebagai fungsi probability density function. Jadi kalau kita punya fungsi fx yang dia itu bisa menggambarkan distribusi peluang, kita bisa tulis fx itu adalah peluang ketika variabel x itu bernilai x kecil. Jadi misalnya kita bicara suhu, F25 itu sebenarnya adalah peluang di X sama dengan 25. Ini probability density function. Kemudian cumulative distribution function, dia adalah total peluang sampai di X. Semua nilai X sebelum sampai X. Kita bisa tulis peluang semua nilai variabel acak X sebelum suatu nilai X tertentu itu adalah kita bisa nyatakan sebagai F besar X seperti ini.
Kalau kita punya variabel discrete, katakanlah nilainya itu hanya bilangan bulat saja. Nah, secara gampang, fxj itu adalah sigma ketika i-nya kurang dari j. Kalau dalam variabel kontinu, ya pokoknya jumlahan semua peluang di mana variabelnya itu kurang dari variabel x. Ini harusnya x. fx sama dengan integral fv dv. Kalau kita lihat di sini, peluang di tengah sama peluang di pinggir itu beda, ada polanya. Di sini itu lebih kecil daripada yang tengah di sini. Jadi yang pinggir itu peluangnya itu kecil untuk muncul, yang tengah itu besar. Kalau kita bayangkan data suhu, suhunya itu sering-seringnya ya di sekitar 25-26. Jadi kalau kita nggak tahu hari apa, pokoknya kita langsung ambil datanya, kita ambil data suhunya, ya peluangnya lebih besar kalau dia itu di sekitar 25, 26, 27. Peluang untuk muncul 20 ya ada, tapi relatif lebih kecil. Nah, ini yang kita sebut sebagai distribusi yang normal. Kenapa normal? Karena ya umumnya itu banyak di tengah, semakin jauh daripada nilai tengah itu, kemungkinan atau peluang munculnya itu semakin kecil. Itu adalah distribusi yang kita sebut sebagai distribusi normal. Kalau kita plus secara grafik yang halus, pendekatannya adalah ini adalah grafik probability density function untuk distribusi normal. Dia itu memiliki peluang yang besar di tengah, kemudian semakin kecil di samping. Ini mulus karena ini adalah pendekatan grafiknya, sedangkan cumulative density-nya seperti yang di kanan ini. Tentu saja semakin ke kanan dia semakin mendekati 1. Semakin ke kiri, dia semakin mendekati 0. Pas di tengah-tengahnya dia akan setengah. Distribusi normal atau yang disebut sebagai distribusi Gaussian karena ditemukan oleh Gaussian, dia memiliki persamaan seperti ini. Fx sama dengan 1 per sigma akar 2pi e pangkat minus x min mu kuadrat per 2 sigma kuadrat. Dengan mu ini adalah rata-rata distribusi, sigma square-nya adalah varian distribusi. Kemudian CDF-nya ya dia adalah integral fx fv dv dari paling kiri sampai x. Secara umum bilangan real itu dari min tak hingga, jadi dari min tak hingga. Kalau diintegralkan ya kira-kira persamaannya seperti ini integralnya. Nah, distribusi normal ini dia memiliki dua parameter, yaitu mu dan sigma. Begitu juga kalau nanti Anda lihat distribusi yang lain, masing-masing punya parameternya sendiri-sendiri. Parameter ini yang menentukan bagaimana bentuk dari distribusi normal. Nilai mu dan sigma akan mengubah bentuknya. Mu itu adalah rata-rata, atau kalau dalam distribusi normal, mu itu akan menentukan nilai tengah. Rata-rata sama dengan nilai tengah di distribusi normal, karena dia simetri kiri kanan. Sedangkan sigma atau varian, dia akan menentukan sebaran. Dia akan menyebar dengan landai, atau dia akan ngumpul di tengah. Itu ditentukan oleh parameter sigma. Nah, misalnya di sini. Grafik yang dua ini dia memiliki varian yang sama, mu-nya beda. Kita lihat dia tergeser. Yang 125, yang 124 sigmanya. Kemudian ini sigmanya 3, ini sigmanya 2. Nah, kalau kita lihat, mungkin kurang ekstrim ya ini. Ini dia lebih landai daripada yang sigmanya 2. Maaf, ini yang 2, ini yang 3. Jadi yang sigmanya lebih rendah, dia lebih sempit, dia lebih mengumpul ke tengah. Sigmanya lebih besar, dia semakin landai. Tapi bentuknya sama, karena memiliki persamaan yang sama. Ini misalnya data yang tadi, ini bisa didekati dengan suatu persamaan distribusi normal seperti ini.
Nah, kalau misalnya ini data suhu yang histogram ini dia terdistribusi secara normal, dia akan bisa didekati dengan suatu grafik fx dengan mu dan sigmanya tertentu. Tentu saja tidak akan 100% pas karena ini adalah data sampel, bukan data distribusi yang komplit. Kita hanya ngambil 25 data. Idealnya kalau kita punya semua data di dunia ini, tak hingga misalnya, itu akan halus seperti yang distribusi normal ini. Begitu juga data yang kumulasinya, CDF-nya, dia akan dekat dengan ini. Karena ini dekat, ini bisa kita katakan ya data suhu ini dia terdistribusi secara normal. Kita bisa gunakan prediksi-prediksi dengan manfaatkan distribusi normal ini untuk keperluan-keperluan lain. Secara visual kita bisa tunjukkan bagaimana hubungan antara probability density function atau PDF dengan CDF. Jadi sebenarnya kalau kita punya F besar 22, itu sebenarnya F besar 22 itu di sini. Hanya di sini kalau di grafik CDF. Tapi kalau di grafik PDF, F22 ini total ini, yang gray area ini. Jumlahan dari F X dx dari minta hingga sampai 22. Contoh lain kalau misalnya 27 itu sebenarnya ya jumlahan dari semua peluang dari minta hingga sampai 27. Total area ini akan sama dengan ini, sekitar 0,8 lebih itu total areanya. Nah, ini bisa kita manfaatkan konsep ini untuk menghitung bagaimana peluang di interval. Tadi kita sudah bagaimana kalau peluang di interval A sampai B. Secara logika kita bisa nyatakan sebagai peluang X kurang dari B dikurangi peluang X kurang dari A. Atau ini adalah F B min F A. Kira-kira gambarannya akan seperti ini. Jadi, kalau kita mau hitung interval, jadi peluang kemunculan suhu 22 sampai 27. Total peluangnya berapa? Nah, ini kita bisa manfaatkan grafik CDF ini. Berarti dia itu sebenarnya cuma F27, yang mana dia adalah sekitar 8, dikurangi dengan F22, yang mana sekitar 0,1. Nah, ini adalah total munculnya suhu 22 sampai 27. Untuk menghitung F besarnya ini bisa kita manfaatkan rumus integral tadi, atau secara gampang kita bisa manfaatkan tabel distribusi normal yang Anda bisa cek di banyak sumber. Anda Google akan langsung ketemu tabel distribusi normal. Saya kira itu dari saya untuk penjelasan mengenai distribusi normal. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.